Halo teman Alians dan sahabat Nova, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Sarah. Dalam rangka memperingati Hari Ibu, Nova bekerja sama dengan Alians akan membahas lebih dalam nih mengenai persalinan nyaman, keuangan keluarga aman. Tapi berbicara mengenai persiapan persalinan, ada banyak aspek nih di dalamnya. Mulai mental, fisik, dan juga finansial. Lantas gimana sih cara mempersiapkannya? Untuk membahas lebih lanjut, sudah hadir bersama kami ada Bidan Novayanti Simbolon selaku penggiat gentle birth dan juga praktisi hypnobirthing yang sudah berpengalaman selama 10 tahun membantu persalinan. Nah, langsung aja nih. Halo Bidan Nova, apa kabarnya? Puji Tuhan sehat Mbak Sarah. Iya, jadi Bidan tadi aku sudah membahas bahwa Bidan sudah berpengalaman selama 10 tahun nih menjalani profesi bidan. Nah, katanya Bidan juga membantu 850 kelahiran anak. Betul begitu ya? Benar Mbak. Oke, tapi teman Alians dan sahabat Nova, sebelum kita membahas persalinan nyaman dengan Bidan Nova, sudah hadir bersama kami Mbak Wirda Eka Leonarti selaku Divisi Alians Sales Academy yang akan membahas lebih lanjut mengenai perencana keuangan. Halo Mbak Wirda, apa kabar? Hai Mbak Sarah, kabar baik, alhamdulillah. Oke, mungkin nih sebelum kita ke Mbak Wirda juga nih, kita lanjut dulu ke Bidan Nova ya. Oke, Bidan Nova, mungkin tadi aku sudah membahas mengenai persiapan persalinan. Nah, persiapan persalinan seperti apa sih yang harus dipersiapkan dan juga support system dari sisi keluarga dan ayah seperti apa yang harus dipersiapkan juga nih? Oke, di sini kita membahas persalinan ya. Jadi kalau udah bercerita tentang persalinan ini akan panjang sebenarnya. Karena persalinan itu adalah proses yang memang sepanjang hidup kita ingat. Jadi kalau misalnya kita bilang tadi atau 3 hari yang lalu kita makan apa, pasti lupa kalau ditanya. Tapi ketika kita tanya seorang ibu bagaimana proses persalinan anaknya, pasti akan diceritakan secara detail. Nah, makanya untuk itu setiap pasangan atau setiap ibu itu harus mempersiapkan proses persalinannya secara baik dan tuntas. Jadi dan itu pun tidak boleh hanya ibu saja, tapi suami pun harus benar-benar bersiap. Kalaupun ada di dalam rumah atau keluarga, nah keluarga yang ada di rumah harus benar-benar ikut bersiap juga, karena semakin banyak orang yang mensupport ibu dan semakin banyak tahu atau support yang positif untuk mendukung si ibu, nanti ibu pun akan mengalami proses persalinan yang nyaman. Jadi apa aja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah tentu harus periksa hamil yang rutin. Boleh periksa dengan dokter, boleh periksa dengan bidan, tergantung maunya dengan siapa. Kemudian yang kedua adalah, memang pada umumnya kita lihat kalau misalnya ibu hamil dan pasangannya biasanya dia datang kontrol, periksa, lalu pulang. Nah, kalau boleh sih jangan seperti itu. Jadi harus dibikin dalam 9 bulan ini harus dipersiapkan secara matang. Persiapan yang selanjutnya adalah persiapan fisik tentunya, karena ini yang sering dilupakan oleh ibu hamil, di mana persiapan fisik ini sebenarnya nggak boleh tidak dipersiapkan, karena nanti dalam proses persalinan itu fisiklah yang paling diutamakan, yang diandalkan. Jadi kalau fisik si ibu oke, good, pasti nanti proses persalinannya juga akan lancar dan nyaman. Kemudian yang ketiga adalah persiapan mentalnya. Nah, ini yang harus kita ketahui dan pahami untuk seluruh ibu dan pasangannya. Ternyata dalam proses persalinan itu, baik itu persalinan normal ataupun sesar, ternyata mental itu kita harus persiapkan 98%. Nah, gimana cara untuk persiapannya ini? Sebaiknya ibu-ibu dan pasangannya mengambil kelas persiapan persalinan seperti kelas prenatal yoga hamil, kemudian kelas hypnobirthing, dan kelas-kelas perawatan setelah pasca melahirkan, itu harus diikuti semua. Dan itu yang mengikuti adalah ibu dan suami atau keluarga. Nah, kemudian untuk support system sendiri ya itu tadi, tetap harus belajar gitu. Baik ayah maupun ibu tetap harus belajar gitu ya mengenai kehamilan ini. Iya, benar. Jadi kalau misalnya hamil itu
harus berdua, melahirkan itu pun harus berdua, dan proses nipas dan menyusui pun harus berdua, nggak boleh satu-satu. Karena ini nanti efeknya akan berpengaruh ketika misalnya cuma ibu hamil yang bersiap, suaminya tidak bersiap atau keluarganya tidak bersiap, nanti ini akan mempengaruhi proses persalinan. Pada waktu proses persalinan ibunya sudah tenang, ibunya sudah nyaman, tapi karena ketidaktahuan suami atau ketidaktahuan keluarga, jadinya suami dan keluarga panik gitu. Jadi ini nanti yang akan mempengaruhi si ibu. Ketika lingkungannya panik, ibunya juga akan panik. Jadi kita mengharapkan tidak boleh seperti ini. Jadi kalau misalnya support sistemnya sudah positif, ibunya pasti akan mengalami proses persalinan yang nyaman dan tenang. Bidan Nova nih, sebenarnya apa sih perbedaan antara bidan dan juga dokter kandungan? Dan seperti apa sih layanan yang diberikan oleh bidan? Oke, tadi sebagian mungkin udah dijawab. Mungkin ini lebih ke untuk tempat pelayanan ya. Jadi kalau misalnya untuk tempat pelayanan bidan itu bisa melayani persalinan normal alami itu di rumah bersalin, di klinik bersalin, di praktek mandiri bidan, dan ada juga yang dilakukan di rumah sakit. Nah, kalau dokter itu sendiri, semua persalinan baik itu normal yang alami ataupun tindakan yang sesar atau tindakan normal yang beresiko tinggi, itu semua dilakukan di rumah sakit. Jadi sehingga untuk kos biayanya itu lebih terjangkau di bidan. Oke, Bidan Nova, mungkin dengan segitu layanan yang banyak tadi, boleh nggak sih dijelaskan rincian mengenai biaya persalinan di bidan itu sendiri? Kalau rincian biaya persalinan di bidan itu sendiri variasi ya, jadi beda wilayah, beda juga ketentuan untuk biaya persalinannya. Tapi untuk daerah Jabodetabek itu range biayanya itu dimulai dari 2,5 juta. Gitu. Dimulai dari 2,5 juta. Oke, mungkin itu tadi hanya biaya persalinan aja nih. Tapi setelah persalinan juga tentunya ada biaya-biaya lainnya. Nah, kita jadi beralih ke Mbak Wirda nih. Mbak Wirda, tadi aku sempat disebutkan juga bahwa biaya lainnya ini memengaruhi gitu ya, sehingga kita butuh perencana keuangan keluarga. Nah, apa sih yang paling utama dalam mempersiapkan perencanaan keuangan keluarga itu sendiri? Ini pembicaraan yang sangat menarik sekali ya Mbak Sarah. Jadi memang kita sebaiknya pentingnya untuk merencanakan keuangan di dalam keluarga gitu ya, karena kita jika sudah masuk dalam fase berkeluarga akan banyak sekali membutuhkan uang, baik dari biaya kehamilan, biaya persalinan, biaya pendidikan anak, investasi atau mempersiapkan dana pensiun gitu ya. Ada beberapa hal prinsip utama dalam perencanaan keuangan di keluarga. Yang pertama adalah menetapkan tujuan dari keuangan itu sendiri. Jadi kita harus tahu dulu tujuan kita itu apa, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya dalam 5 atau 10 tahun ke depan kita tujuan keuangannya itu apa? Apakah ingin membeli rumah, kendaraan, investasi pendidikan anak gitu ya, atau mempersiapkan dana pensiun. Kenapa sih harus kita pikirkan dari sekarang? Supaya jika kita menerima penghasilan setiap bulannya, kita tuh jadi tahu pengeluaran untuk apa saja, jangan sampai tidak tahu aliran dana kemana, dan pada akhirnya tidak ada sisa dana yang bisa kita tabung atau investasi. Yang kedua adalah mengatur budget dan tentukan tata cara alokasinya. Mulailah membuat perencanaan pengeluaran baik dari harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan gitu, dan tata cara alokasinya juga bisa dari secara manual mempos-poskan dalam bentuk misalnya masukkan dalam amplop, atau kita membuat beberapa rekening misalnya Mbak Sarah, biasanya rekening untuk biaya kebutuhan sehari-hari atau misalnya dibedakan untuk yang investasi gitu ya. Nah ini penting juga Mbak Sarah karena kita berhubung di akhir tahun, jadi kita bisa evaluasi pengeluaran apa saja dalam 1 tahun ini. Kalau misalnya ada hutang ya kita selesaikan hutang, terutama hutang konsumtif. Lalu kita bisa arrange budget lagi dalam 1 tahun ke depan. Nah yang ketiga, hidup sederhana dan hindarilah hutang. Artinya kita memprioritaskan pengeluaran yang menjadi kebutuhan primer daripada keinginan gitu ya. Dan jangan sampai kita melampaui batas dari penghasilan yang kita terima gitu ya. Misalnya memaksakan belanja, apalagi sekarang banyak sekali ya godaan di e-commerce nih bidan shop gitu ya. Betul sekali dengan banyak promonya. Nah itu kita harus benar-benar waspadai gitu, apalagi sampai memaksakan dengan berhutang. Nah itu adalah jalan yang salah gitu ya. Jika dilakukan secara terus-menerus itu menjadi masalah keuangan di dalam rumah tangga.
Yang keempat nih, yang terakhir adalah kuncinya adalah komunikasi dengan pasangan. Berbicara dengan perencanaan keuangan keluarga tidak lepas dari perannya suami istri nih, Mbak Sarah dan Bu Bidan. Jadi kita harus kompak terlebih dahulu, harus sejalan, visi misinya juga harus jelas supaya tujuan keuangan kita ke depannya dapat tercapai gitu ya. Lalu selain itu adalah si istri mengetahui dan mengerti finansial dan penghasilan yang diterima oleh suami. Lalu si suami juga mengerti semua pengeluaran yang dikelola oleh istri gitu ya. Kuncinya keterbukaan gitu ya. komunikasi dan bijaklah dalam mengelola keuangan supaya kita bisa mendapatkan hidup yang sejahtera di dalam rumah tangga. Gitu kuncinya. Jadi harus bijak dan jangan besar pasak daripada tiang gitu. Betul ya, Mbak? sekali Mbak Sarah. Jangan Oke. memaksakan kehendak juga. Jangan memaksakan. Nah, stop dulu nih belanja online gitu ya, Mbak. Betul. Oke, mungkin tadi di dalam perencanaan keuangan itu mungkin ada proteksi keuangan gitu ya, Mbak. Sebenarnya apa sih yang paling utama nih untuk perencanaan keuangan keluarga itu sendiri? Yang paling penting dalam perencanaan keuangan keluarga terutama proteksi ya. Jadi setiap orang pastinya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya dan selalu ingin melindungi keluarganya baik saat ini maupun di masa yang akan datang gitu ya. Betul sekali. Dan yang paling terpenting adalah setiap kita mau ingin membeli asuransi, pelajari terlebih dahulu produknya itu seperti apa gitu ya. Lalu sisihkan 10-20% dari penghasilan kita dialokasikan untuk investasi dalam bentuk memproteksi aset dengan membeli premi asuransi gitu ya. Dan disarankan dari sedini mungkin kita membeli premi asuransi. Karena kenapa sih Mbak Sarah dan Bu Bidan ini? Supaya dengan membeli asuransi dengan umur yang muda, kita mendapatkan premi dengan harga yang terjangkau dan benefit yang maksimal pastinya gitu. Karena kita nggak tahu nih keberlangsungan hidup kita ke depannya seperti apa. Jika terjadi suatu resiko, kita sudah mempersiapkan legacy untuk orang-orang yang kita sayangi. Jadi mereka juga bisa melanjutkan hidupnya dengan tidak berkesusahan dalam ekonomi. Iya. Jadi hanya dengan 10 atau 20% gitu. Betul, ya, Mbak? minimal. Gitu. Oke. Tapi nih kalau misalkan keuangan kita terbatas, sebenarnya siapa sih yang harus lebih dulu memiliki asuransi itu sendiri nih, Mbak? Ini pertanyaan menarik. Siapa yang lebih dulu yang harus membeli asuransi? Biasanya adalah si ayah atau kepala keluarga. Tetapi bisa juga si ayah dan si ibu. Kalau misalnya dua-duanya berpenghasilan. Artinya intinya adalah dua-duanya yang berpengaruh penghasilan atau secara finansial di dalam keluarga tersebut. Yang sewaktu-waktu terjadi resiko, yang orang ditinggalkan tersebut, misalnya si anak, itu akan menerima manfaatnya dan bisa melangsungkan hidupnya di masa yang akan datang. Namun membeli asuransi ini nggak cuma harus berkeluarga Mbak Sarah dan Bu Bidan. Bisa jadi single pun kita juga bisa membeli, misalnya untuk diri sendiri dan ke keluarga inti. Misalnya untuk orang tua kita, ayah dan ibu kita. Seperti itu Mbak Sarah. Oke, tapi yang paling utama itu yang tulang punggung keluarga atau yang berpenghasilan itu ya, Mbak? Betul sekali Mbak Sarah. Oke, mungkin kembali ke persalinan terlebih dahulu nih. Mbak. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa sudah membantu 850 proses persalinan gitu. Bener ya. banget. Nah, mungkin dari sana ada pengalaman yang paling berkesan dan kebanggaan seperti apa sih yang Bu Bidan rasakan saat membantu persalinan itu sendiri? Pengalaman yang berkesan banyak banget tentunya ya. Jadi Pasti. kalau Sudah diceritain 10 pasti tahun gitu ya. bakalan durasinya panjang. Jadi tapi yang paling saya ingat itu, saya itu sering banget nolong persalinan di mobil. Di mobil. Baru-baru ini nolong persalinan kembar di mobil. Jadi itu pun transport online karena pasien ini sebenarnya follow up kita. Tapi setelah 32 minggu kita rujuk dia ke rumah sakit kerjasama dengan dokter kandungan. Kemudian tindakan persalinannya pun udah diatur di rumah sakit. Tapi namanya persalinan ya. Jadi pada waktu jam 1 malam tiba-tiba kontraksi datang ke klinik, ternyata sudah bukaan 4. Akhirnya kita menuju rumah sakit, kita dampingin. Nah ternyata satu bayi lahir di mobil. Wow. Kemudian satu bayi lagi lahir di IGD. Jadi cuma numpang di rumah sakit doang, dan semuanya sehat. Nah untuk kebanggaan sendiri sih, yang saya 10 tahun pengalaman saya menjadi bidan praktik mandiri itu ternyata mengubah pola pikir semua ibu kalau misalnya persalinan itu bisa dipandang dengan proses yang menyenangkan, proses yang ramah dan sakral.
Jadi setiap ibu yang keluar habis melahirkan dengan kami itu menganggap kalau persalinan itu seperti pergi ibadah. Jadi bukan seperti yang teman-teman lihat banyak di sosial media atau di media yang menampilkan proses persalinan itu yang mengerikan, hidup mati seorang ibu, perjuangan hidup mati seorang ibu, kemudian hal-hal yang tidak enak kalau misalnya kita kita pikirkan soal persalinan semuanya udah pada takut. Justru persalinan itu menyenangkan gitu ya. Gitu. Karena kita juga ada anggota baru gitu ada di dalam anggota baru. keluarga Nah, kita. kalau semisalnya udah menyambut anggota baru, kenapa semuanya jadi panik? Iya. Nah gitu, makanya itu yang paling utama, apalagi support systemnya sih sebenarnya, lingkungannya. Jadi ketika ibunya mau melahirkan, dia itu akan sangat terpengaruh dengan lingkungan. Kalau lingkungannya itu aman, tenang, pasti ibunya akan melahirkan dengan nyaman. Tapi kalau lingkungannya itu udah gerasak-gerusuk, atau udah panik, atau bahkan suaminya panik, atau bahkan pecah ketuban aja udah heboh semua, nah pasti nanti ibunya akan mengalami hal yang trauma, dan itu sangat-sangat tidak baik sih untuk nanti proses di selanjutnya, proses menyusuinya gitu. Oke, tadi kisahnya menarik sekali ya, bahwa membantu kelahiran di mobil gitu ya. Dan ternyata mobilnya juga bukan ambulans yang maksudnya space-nya besar gitu. Iya. Oke, mungkin tadi sudah mendengar kisah menarik dari Bidan Nova nih. Kita akan kembali ke Mbak Wirda lagi. Mbak Wirda, mungkin kita pengen tahu nih, bagaimana sih cara menentukan produk keuangan yang cocok untuk kita, untuk keluarga gitu. Oke, ini pertanyaannya menarik sekali Mbak Sarah. Produk keuangan yang cocok untuk di keluarga kita adalah pilihlah produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan di keluarga kita dan profil resiko di kita juga gitu ya. Apakah dalam keluarga tersebut bisa mengambil resiko yang tinggi atau yang rendah. Produk keuangan banyak Mbak Sarah jenisnya, yaitu saham, obligasi, reksadana, terus logam mulia gitu ya, ataupun properti dan asuransi itu sendiri. Pastikan produk yang kita beli tersebut bisa membantu dalam menabung secara konsisten dan fleksibel sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Jadi jika terjadi suatu resiko, tabungan kita itu tetap akan tersedia dan mudah untuk digunakan. Iya, dan mudah untuk dicairkan juga gitu. Betul sekali ya. Mbak Sarah. Oke, jadi kalau butuh gampang tinggal mencairkan gitu Betul, ya. betul Nah, kalau sekali. untuk berbicara mengenai asuransi nih Mbak, sebenarnya asuransi apa sih yang harus kita miliki untuk pertama gitu kalau ingin membeli asuransi? Nah, ini juga menarik. Asuransi apa untuk tahap awal, yaitu asuransi jiwa dan kesehatan. Dua tujuan asuransi ini adalah untuk meminimalisir jika terjadi suatu resiko tidak mengganggu ekonomi di saat ini dan saat yang masa depan. Oke, berarti ada dua asuransi nih yang sebenarnya awal harus kita miliki gitu ya. Betul. Asuransi jiwa dan juga asuransi kesehatan. Betul sekali Mbak Sarah. Oke, mungkin tadi dari perencana keuangan nih. Kalau kembali ke mengenai persalinan, terakhir nih dari Bu Bidan, aku mau minta tips mengenai gimana sih cara memilih bantuan persalinan yang cocok untuk ibu sebelum melahirkan. Ini di bidan ya? Ini di Bidan. Oke, sama halnya tadi yang disebutkan Mbak Wilda, untuk memilih asuransi pun kita harus benar-benar diskusikan di rumah. Jadi ini kan karena berhubungan dengan keluarga ya, jadi benar-benar ini harus terlibat, sama dengan proses persalinan juga. Kita seperti yang saya sebutkan di awal tadi, proses persalinan ini proses yang ibaratnya diingat seumur hidup. Jadi kalau boleh setiap ibu itu harus benar-benar, untuk tempat pelayanan pun harus dicari yang benar-benar nyaman untuk dia. Jadi karakter ibu bisa juga menjadi salah satu cara untuk memilih bidan yang mau ditujunya, kan gitu. Jadi maunya ibu ini seperti apa, proses kelahirannya seperti apa. Seperti apapun proses kelahirannya, yang pasti harus yang paling utama, cara untuk memilih providernya itu adalah yang pertama, pertama kunjungi dulu tempatnya tentunya ya. Kunjungi dulu tempat di mana ibu-ibu mau melahirkan nanti. Kedua adalah lokasinya, maunya yang dekat atau yang jauh. Kalau semisalnya lokasinya dekat sesuai dengan kemauannya si ibu-ibu, karakter bidannya seperti apa, atau layanan yang diberikan di klinik itu seperti apa,
Tapi kalau misalnya pun harus jauh tempat persalinannya, nah si ibunya tentu si ibu dan pasangannya tentu harus lebih mempersiapkan Persiapannya lebih, prosesnya iya. ke sana seperti apa. Iya. Dan klien saya banyak loh dari luar kota, tapi memang benar-benar udah bisa kita persiapkan. Yang kedua adalah yaitu tadi, kalau boleh cari ibaratnya tempat yang nyaman atau homey, ibaratnya kalau boleh ya tempat itu nggak menakut-nakutin ibu, tapi lebih mensupport bahwa proses kelahiran itu, proses persalinan itu adalah proses yang alami dan bisa semenyenangkan, senyaman mungkin gitu. Intinya proses persalinan itu dicari yang nyaman gitu ya, Ya, yang buat yang kita nyaman. Mm-mm. Itu. Nah, teman Alliance dan sahabat Nova, itu tadi bincang-bincang menarik kita nih dengan Bidan Nova dan juga Mbak Wirda mengenai persalinan nyaman, keuangan keluarga aman. Untuk informasi seputar edukasi asuransi, bisa mengunjungi website Alliance di www.alliance.co.id. Teman Alliance dan sahabat Nova juga bisa mengunjungi nova.id untuk berita seputar perempuan. Saya Sarah bersama Bidan Nova dan juga Mbak Wirda pamit undur diri. Terima kasih.